Assalamualaikum Republik Santuy, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Karena kalau sehat tuh kita ngebid lancar, enak gitu hawanya. Walaupun nggak gacor-gacor amat, yang penting kalau sehat kita masih enak menikmatinya gitu kan. Ini kita di luar, outdoor, karena memang situasi dan kondisi tidak mendukung. Ini juga lagi narik, jadi pakai atribusi Gojek. Maklum kalau suaranya agak-agak bising dan agak rame ya. Jadi di episode kali ini, karena kan gue sering main barang, paling makanan, jarang banget main orang gitu kan. Nah, gue akan men-sharing gitu ya, beberapa sedikit dari pengalaman gue, pengalaman rekan-rekan yang order-order apa sih yang membuat orang-orang yang main barang, pokoknya selain main penumpang lah, kami disebutnya kurir online, itu ketar-ketir bos. Jarang banget kami bawa orderan ini tuh, jarang. Sekalinya bawa juga penuh perhitungan yang matang gitu ya, supaya karena kalau ada kesalahan-kesalahan tuh nggak mengerikan lah gitu, nggak beresiko di kami, nggak beresiko di seller, nggak beresiko di penerima gitu. Jadi semua sama-sama enak. Ada baiknya kita perhatikan dulu nih, apalagi kalau kita udah tahu tokonya, udah tahu, oh di sini sering ordernya ini, sering ordernya itu. Nah, itu bisa di chat dulu gitu ya. Kita buat hati-hati, jangan sampai kita udah datang jauh-jauh, ternyata tempat pick upnya 2 km, pas kita datang barangnya ternyata nggak bisa dibawa. Entah itu kegedean volumenya, entah itu berbahaya, entah itu beresiko untuk si kurirnya. Misalkan bawa makhluk hidup yang harganya mahal, misal kayak ikan hias kegoncang-goncang mati, itu berbahaya bagi kurir dan penerimanya gitu. Jadi ada baiknya kita chat dulu lah beberapa tempat atau orderan yang memang kira-kira membuat kita beresiko gitu. Nah, apa aja gitu. Ini sepengalaman gue aja ya guys, dan sepengalaman beberapa teman gue juga yang memang hampir sepemikiran gitu. Apa aja orderannya guys? Yang pertama ini adalah toko binatang biasanya. Mirip-mirip kayak pet shop, tapi dia lebih ke menjual binatangnya gitu. Nah, ini gue pernah beberapa kali bawa ikan hias. Ini harganya tuh ikan hias mahal kata dia gitu kan. Terus gue tanya dulu nih, bang ini yakin mau dibawa? Ini jaraknya jauh nih, sekitar 40.000 atau 50.000 gitu ongkosnya. Bang ini yakin mau dibawa? Gue bilang aman bang katanya. Bener ya, tapi gue nggak tanggung resiko nih kalau misalkan ada apa-apa. Karena kan ini di jalan pasti kegoncang-goncang, kata dia. Aman bang, ini udah kasih oksigen, udah aman, kita biasa pengiriman jauh, kata dia. Sip, gue bawa akhirnya. Pas gue nyampe, alhamdulillah ternyata ikannya itu masih hidup dan aman, ternyata memang betul. Nah, itu ada baiknya di chat dulu. Rekan gue pernah bawa, karena ini sebentar lagi Idul Adha, dia bawa kambing. Mati sih enggak guys kambing, cuman takutnya loncat di jalan. Kita pastikan dulu nih, dia ngikatnya dengan kuat, dengan rapi. Nah, kalau misalkan kalian ragu atau kalian takut, wah di jalan takut lepas bang, di jalan takut sebawanya, nggak usah dibawa, nggak apa-apa, di cancel aja guys gitu ya. Jadi ada baiknya ditanya-tanya dulu. Itu yang pertama, toko binatang atau membawa binatang hidup. Yang kedua ada toko material atau toko bahan bangunan. Nah, ini juga biasanya kadang-kadang bawaannya agak lain guys. Jadi kalian kalau bisa di chat aja dulu, karena gue pernah waktu itu bawa chat, tapi untung masih satu kalau nggak salah deh, apa dua gitu, tapi yang kecil-kecil masih bisa dibawa. Nah, pernah juga gue lihat ada rekan-rekan yang bawa chat gede dan itu di cancel karena itu emang ngeri gitu kan. Atau bawa semen, kalau semen satu mungkin di depan masih bisa lah, atau di belakang masih bisa kalau jaraknya deket ya. Kalau bawa beberapa atau udah bebannya udah terlalu jauh dari yang diharuskan sesuai SOP-nya, di cancel aja kalau misalkan kalian memang ngeri-ngeri gitu. Tapi kalau kalian memang, wah gila bang, aku lagi parah, kebutuhan lagi banyak gitu, dan gue yakin ini pasti aman dan selamat, silahkan bangga dijalankan gitu. Cuman emang penting di chat dulu aja nih kalau toko-toko kayak gini, karena gue juga pernah waktu itu rute jauh, sama kira-kira 40.000-an kalau nggak salah. Ini bawanya cuman satu sampel kayak genteng gitu. Nah, ini bawa sampel doang satu bang katanya, aman kayak gitu. Makanya ada baiknya di chat dulu gitu, daripada kita jauh-jauh pick up ternyata zong gitu. Yang ketiga ada pet shop. Nah, lanjutan dari yang nomor 1 tadi, ini ada yang nomor 3. Lah, emang kenapa bang? Emang pet shop berbahaya? Enggak guys, paling pet shop biasanya bawa pakan ikan,
pakan kucing gitu-gitu kan. Cuman kadang-kadang kita bawa pakan kucing yang beratnya 25 kilo. Ada juga yang bawa pasir kucing. Biasanya kalau pasir kucing satu mungkin sama kayak semen tadi, bisa ditaruh depan atau belakang kalau jaraknya masih memungkinkan. Cuman kalau biasanya kadang-kadang yang begini ini masuk ke same day. Nah ini agak lain memang sellernya ya. Kalau misalkan express atau instan itu bisa langsung dibawa. Kalau cuma satu nggak masalah, karena paling 25 kilo, walaupun itu sangat berat ya guys. Tapi masih bisa dibawa lah kalau satu, masih banyak yang bawa gitu. Cuman kalau udah 2 atau 3, nah itu wah nggak tahu dah, kalian mungkin masih ada yang mau bawa. Yang keempat, nah yang keempat ini ada bubble wrap. Nah ini biasanya toko-toko plastik kalau nggak salah. Ini gue belum pernah bawa, dan mungkin kalau satu gue nggak tahu ya, gue kadang-kadang pengen nyoba. Kalau satu mah kayaknya gue pengen nyoba, cuman kalau misalkan 2 atau 3 mah udah ampun, karena ini menurut gue membahayakan ya. Kalau misalkan bawa beberapa, satu mungkin dia enteng tapi volumenya gede banget, kalau kena angin kenceng ini agak ngeri. Atau kalau di belakangnya ada motor lain, kendaraan lain, kalau motor masih oke lah. Kalau misalkan nimpa mobil, bubble wrapnya mungkin enteng, tapi kalau motor kita nimpa mobil, apalagi mobilnya mobil mantul, aduh repot. Jangan lah, itu membahayakan ke kita gitu guys, jangan. Kalaupun itu di kasih tambahan, nah itu baru tergantung kalian dah. Kalau gue sih paling pengen nyoba satu aja, kalau 2 atau 3 angkat tangan. Yang kelima, nah yang kelima ini ada toko akuarium. Ya Allah, bawa akuarium. Kalau bawa kaca atau doang aja udah ngeri gitu. Nah ini bawa akuarium, jadi akuarium bener-bener kayak yang udah tenar di dunia perojolan, di dunia perkuriran online, ada Denny Aquarium. Nah ini langganan ya memang. Kalau instan mungkin bawa satu yang kecil, kayaknya masih bisa dimasukin box, tinggal dikasih bubble-bubble, kayaknya mungkin masih aman. Nah kalau nggak bawa box memang agak repot, apalagi pengantarannya jauh. Kalau pengantaran jauh, jalan mulus, nggak ada tanjakan, nggak ada polisi tidur, kayaknya mungkin aman. Atau jalannya bagus lah, mulus, itu mungkin masih bisa. Nah cuman kalau misalkan jalan jauh, jalannya hancur, itu mengerikan. Nanti kena jalan ke apa namanya, kegoncang-goncang, retak atau patah atau pecah, wah itu sangat membahayakan bagi Anda kurirnya dan bagi orang-orang lain, karena pecahan-pecahan kaca itu sangat berbahaya untuk orang-orang lain gitu guys. Dan masalah yang jadi masalah kalau misalkan pecah disuruh ganti, wah itu repot gitu. Jadi ada baiknya dipikirkan dulu kalau kalian mau membawa akuarium, apalagi yang ukurannya gede gitu ya, karena itu sangat-sangat berisiko. Nah yang terakhir yang menurut gua berbahaya adalah satu, bawa cake ulang tahun yang udah dihias dengan segala ornamen-ornamennya, dengan segala hiasan-hiasannya yang udah sangat bagus sekali. Kenapa kalau bawa cake itu harus di motor, padahal lebih safety di mobil? Gue pernah bawa cake, pas datang untung bawa box, dan saat itu gue keadaan pede banget, lagi orderan lagi sulit. Datang, bang kok di motor, kata dia itu, kata si pengirimnya, biasanya soalnya yang jemput di mobil katanya gitu. Untung waktu itu pengantaran deket dan di uangnya lebihin berapa kali ya, pokoknya lebih 2 kali lipat lah gitu. Kata dia, yakin gak nih, katanya. Yakin mbak, kata gue, karena gue waktu itu bawa box si Speedy kan, si Borjo ini, dia ada wrap buat ngiket-ngiketnya nih, jadi aman gitu kan. Nah, gue pede aja gitu. Pas gue datang beresin semuanya, langsung ke tempat pengirim, alhamdulillah aman gitu guys. Cuman memang ini sangat berbahaya, apalagi kalau nggak bawa box. Nah ini ada rekan gue ngambil sama cake juga dari Michelle kalau nggak salah, ngirim ke Parung Panjang. Ya Allah, Parung Panjang jalannya kan bagus sekali ya, Parung Panjang. Pas datang ke tempat tujuan, cake-nya hancur tuh. Ya udah, karena udah konfirmasi mungkin, dan si ibunya juga ngerti, ya udah oke aja, kata dia, nggak masalah mas, nggak bakal diaduin atau nggak bakal komplain, kata dia gitu. Dan yang lebih ribet lagi, kadang-kadang biasanya ada note-nya di bawah nih, tolong bawa dengan hati-hati, jangan miring, tolong info foto dan penerimanya, namanya siapa, dan info ke penerima, kue harus segera dimasukkan ke dalam kulkas karena ini takut lumer gitu kan. Difotokan ke WA pengirimnya katanya, atau WA yang mau ngasih kuenya, ngasih kue ulang tahunnya gitu, ada nomor HP-nya, biasanya nanti dikirimin ke situ foto penerimanya gitu-gitu. Gitu ribetnya kadang-kadang.
Makanya gue kadang-kadang harus sangat-sangat make sure dulu kalau misalkan bawa cake ulang tahun kayak gini, atau misalkan biasanya kalau hari-hari besar tuh, hari-hari raya suka ada Natal gitu-gitu. Nah itu harus di chat dulu, Mbak ini yakin nggak akan rusak di motor, takutnya jalannya rutenya nggak bagus gitu-gitu. Jadi kalian kalau misalkan pengantaran ada kendala-kendala kayak gitu, udah ada deal-dealan dari awalnya kayak gitu. Apalagi enaknya kalau di chat ada bukti, kalau di telepon kalian nggak ada bukti gitu. Kalau di chat kan kalian bisa di screenshot gitu guys. Itu sepengalaman gue beberapa bawa orderan yang harus diwaspadai dan bikin ketar-ketir memang. Agak hiperbola memang bahasanya ya. Jadi kalau menurut kalian apalagi mungkin ada yang mau menambahkan di bawah, tulis di kolom komentar. Gitu aja di video kali ini guys. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.